Selamat datang di sesi telaah mendalam kita. Langsung aja ya, kita mau selami dunia sepak bola Indonesia. Dari sejarahnya yang, wah, kaya banget, terus tantangan sekarang, sampai kira-kira ke depannya gimana. Sumber kita nih macem-macem. Ada data sejarah, catatan pertandingan, sampai analisis paling baru nih, 2025. Jadi misi kita bareng-bareng, buat Anda juga, itu nemuin titik-titik penting perjalanan panjang ini. Oke, kita mulai dari sini deh. Fakta yang selalu bikin orang hah gitu. Indonesia, waktu masih Hindia Belanda, itu negara Asia pertama loh yang main di Piala Dunia FIFA. Tahun 1938 di Prancis. Iya, itu sering jadi trivia menarik ya. Dan proses lolosnya itu unik banget, tanpa kualifikasi. Betul. Jadi Jepang mundur karena situasi perang waktu itu, terus Amerika Serikat juga mundur, katanya sih masalah finansial. Jadi bukan cuman hoki teknis gitu ya, tapi emang cerminan situasi global yang lagi kacau banget. Tapi ada makna yang lebih dalam sebenarnya. Buat masyarakat pribumi waktu itu, meskipun mainnya di bawah bendera kolonial Belanda, ini kayak semacam pernyataan eksistensi diam-diam gitu. Oh, kayak, hey, kita ada loh, kita bisa main bola. Kurang lebih begitu. Dan di era yang sama ini juga mulai muncul nih rivalitas penting antara NIVU, Federasi Bentukan Kolonial yang diakui FIFA, sama PSSI. PSSI yang lahir tahun 1930 itu ya? Nah, iya. PSSI ini kan lahir sebagai simbol perjuangan nasionalis. Lewat kompetisi perserikatan, itu liga amatir antar kota, jadi ajang adu gengsi, sekaligus nunjukin semangat kebangsaan. Jadi inget cerita pemain-pemainnya, ada Ahmad Nawir kan, kaptennya, Iya, yang dokter itu main pakai kacamata lagi. iya, ikonik sekali itu. Terus ada Izep Caak Patiwel, katanya sih larinya kencang banget, sampai kapten Hungaria aja ngakuin. Betul. Dan ada juga kisah sedih kayak Franz Meng ya, yang nasibnya tragis di Perang Dunia II. Jadi tim 1938 itu isinya beragam banget, multi-etnis. Oke, lompat agak jauh nih, ke era modern. Kalau kita lihat prestasi sekarang, ya naik turun lah ya. Iya, pasang surut. Ada momen emas kayak juara SEA Games 87, 91, terus yang baru kemarin 2023. Semifinal Piala Asia U23 2024 juga kan bikin heboh tuh. Itu memberi harapan besar. Sama beberapa kali lolos Piala Asia Senior. Terbaik ya kemarin itu, 16 besar 2023. Peringkat FIFA juga gitu, pernah bagus banget 76 di 98, terus pernah, anjlok parah. Iya, sempat ke 191 ya di 2016 itu. Rendah sekali. Tapi sekarang membaik lagi, signifikan malah, sekitar 118 ya di 2025 ini. Betul, peningkatannya cukup terasa. Tapi, di balik angka-angka prestasi ini, ada tantangan besar juga yang nggak bisa kita abaikan. Maksudnya seperti tragedi Kanjuruhan 2022 itu ya? Nah, itu salah satunya. Isu keamanan stadion jadi sorotan dunia kan? Terus, ada lagi nih, soal perilaku sebagian oknum ya kita bilang, netizen Indonesia. Oh, yang suka nyerang pemain lawan di medsos itu. Persis. Kalau ada pemain timnas cedera, wah, medsos pemain lawan langsung diserbu. Kayak kasus Mes Hilgers, terus Ole Romeni, bahkan sampai ada komentar rasis segala. Yang kasus Kevin Dix sama Calobah itu ya? Wah, itu sih parah. Merusak citra banget. Banget. Nah, problem citra ini ditambah rasa haus publik akan prestasi yang cepat, itu kayaknya jadi salah satu pendorong munculnya perdebatan soal naturalisasi pemain keturunan. Terutama dari Belanda kan banyak. Iya, ini jadi topik panas terus ya. Efektif nggak sih buat yang kependik? Kalau lihat data peringkat FIFA naik, timnas jadi lebih kompetitif, ya bisa dibilang efektif jangka pendek. Tapi pertanyaan gedenya, jangka panjangnya gimana? Apa ini nggak mengorbankan pembinaan pemain lokal kita sendiri? Nah, itu dia dilemanya. Sering kan dibandingin sama Jepang. Betul, Jepang fokus banget sama J-League, pembinaan usia mudanya jalan terus, hasilnya jadi raksasa Asia, tanpa perlu naturalisasi besar-besaran kayak kita. Agak kontras ya? Sangat kontras. Tapi gini, sehebat apapun talenta pemain, mau lokal atau naturalisasi, potensinya nggak akan maksimal kalau ekosistemnya nggak sehat. Maksudnya liga gitu ya, tata kelolanya? Tepat. Makanya sekarang sorotan juga ke sana, tata kelola liga kita. Nama liga aja sering ganti-ganti kan karena sponsor, beda sama J-League atau Premier League Inggris. Brandingnya kuat banget. Sekarang PT LIB jadi I-League ya namanya. Iya, I-League.
Malah katanya rekrut ahli dari Jepang segala. Harapannya sih bisa meniru sistem profesional J-League, mulai dari tiket, infrastruktur stadion, kualitas siaran, sampai budaya supporter yang tertib. Jangan sampai namanya aja mirip I-League India ya. Haha, iya, jangan sampai cuma nama. Karena jujur aja, kalau kita lihat sekarang, Liga 1 kita itu hadiah juaranya aja masih di bawah Liga Malaysia atau Thailand. Apalagi kalau dibandingin sama Liga top Asia lainnya. Jadi PR-nya masih banyak ya di Liga. Banyak. Kalau kepemimpinan PSSI sekarang gimana? Di bawah Erick Thohir kan kelihatan fokusnya ke pembenahan fundamental ya. Wasit, infrastruktur, VAR, sampai coba meredam budaya negatif netizen itu. Kelihatan ada upaya ke arah sana ya. Pembenahan fundamental itu penting banget. Terus sekarang pelatih juga ganti kan? Dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert untuk 2025 sampai 2027. Betul. Tantangan pertamanya langsung berat nih. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Oktober nanti lawan Arab Saudi sama Irak. Berat sih itu. Berat. Tapi ya namanya bola, kita lihat aja nanti. Peluang selalu ada, sekecil apapun. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, sepak bola Indonesia itu punya sejarah perjuangan identitas yang kuat banget. Punya modal semangat supporter yang luar biasa. Tapi di sisi lain, PR-nya numpuk. Soal profesionalisme, infrastruktur, sampai gimana kita bersikap di dunia maya. Kuncinya berarti nemuin keseimbangan itu ya. Antara ambisi prestasi, mungkin lewat naturalisasi, sama bangun fondasi yang kuat buat jangka panjang. Persis, kayak contoh Jepang itu. Dan yang gak kalah penting, pembenahan tata kelola liga sama budaya supporter dan netizen kita. Itu mutlak sih menurut saya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting juga buat Anda pikirkan. Dengan semua sumber daya yang sekarang kayaknya banyak diarahkan ke naturalisasi dan pembenahan liga yang baru mulai ini, apakah kita itu sedang benar-benar membangun fondasi sepak bola masa depan yang kokoh? Atau jangan-jangan kita cuma lagi ambil jalan pintas aja nih ke panggung dunia, yang mungkin kelihatannya bagus sekarang, tapi belum tentu bertahan lama. Sesuatu untuk Anda renungkan.